Selamat pagi, teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ketemu dalam mata kuliah Matematika Geodesi ya. Ini adalah dua pertemuan terakhir sebelum kita ujian akhir. Dan di pertemuan kedua terakhir ini kita akan membahas geometri dari segitiga bola. Jadi kita mencoba mengenal apa itu geometri dari segitiga pada permukaan bola ya. Dan ini akan punya kemiripan dengan segitiga di bidang datar, tapi karakteristiknya akan cukup signifikan berbeda dengan segitiga di bidang datar ya. Dan kalau saya teman-teman bayangkan apa yang membuat kita perlu mengetahui ini, karena sebetulnya setiap posisi, luas area, kemudian panjang garis itu bisa kita tentukan dengan hubungan-hubungan di sebuah segitiga yang terbentuk pada bola ya. Dan ini akan sangat membantu kita dan memberikan gambaran bagaimana sebuah satelit ya mengamati bumi, karena bumi ini bentuknya mendekati bola begitu. Jadi pendekatan sederhananya adalah bola ya. Nah, teman-teman nanti silakan buka eloknya. Ini akan dibantu beberapa tayangan video dari yang lain yang mudah-mudahan bisa memberikan visualisasi dari segitiga bola ini ya. Jadi silakan sambil mendengarkan ini juga nanti dibuka juga tayangan-tayangan yang lain ya. Baik, kita akan saya akan menyampaikan dulu bahwa harapannya nanti setelah mata kuliah ini Anda memahami syarat hitungan pada segitiga bola, kemudian juga Anda memahami serta mampu mengidentifikasi dan membedakan macam-macam segitiga bola. Yang ketiga adalah teman-teman mampu menggambar secara grafis untuk jenis-jenis segitiga bola. Kenapa itu segitiga bola? Nah, ini kita coba masuk ke definisi terlebih dulu ya. Segitiga bola adalah bagian dari permukaan bola yang dibatasi oleh 3 busur lingkaran besar yang masing-masing lebih kecil dari 180 derajat. Jadi dalam sebuah bola itu kita bisa membentuk lingkaran besar. Apa itu lingkaran besar? Lingkaran besar adalah lingkaran yang titik pusatnya sama dengan titik pusat bola. Kita bisa membentuk lingkaran yang lain ya di luar itu, tapi ini lingkaran besar ini adalah lingkaran yang titik pusatnya sama dengan titik pusatnya bola. Jadi kalau kita punya 3, otomatis kita punya gambar seperti ini contohnya. Kita punya ekuator misalnya, anggaplah ini bumi ya, yang L1, kemudian L2 adalah garis lingkaran besar yang kedua, arahnya beda ya, beda orientasinya. Kemudian L3 juga beda orientasinya seperti ini. Saat kita membentuk lingkaran besar, maka akibatnya akan ada satu area ya yang terbentuk menjadi sebuah segitiga seperti ini. ABC, yang ini kemudian kita sebut sebagai segitiga bola. Nah, segitiga ini menariknya adalah karena memiliki sifat kelengkungan ya, akan ada hubungannya dengan titik P yang ada di pusat ya. Jadi kita akan coba zoom. Nah, ini adalah zoomnya. Zoom in. P titik pusat dari lingkaran besar atau bola. Kemudian kita punya titik ABC, yaitu titik segitiga bola, sudut-sudut ABC. Dan juga kita punya sisi-sisi ABC kecil ya dari segitiga bola. Kalau titik ABC ini punya sudut alfa, beta, gamma, ya, kita punya sudut segitiga layaknya segitiga di bidang datar ya. Sudutnya ini, yaitu yang ini nih. Nah, yang ini mudah-mudahan kelihatan nih kursor saya. Yang ini ya. Nah, kemudian yang ini. Tapi juga kita punya sudut yang terbentuk dari sisi lingkaran tersebut terhadap titik pusat ya. Ya ini sisi A, B, C. Jadi ini sisi ini sebenarnya juga merupakan sudut nih. Nah, sudut A yang ini ya. B ini, sisi yang B ini sebenarnya punya sudut B. Yang C ini juga punya sudut C. Gitu ya. Jadi ini berhubungan. Nah, ini menarik ya. Segitiga bola ini bisa menghubungkan banyak ukuran ya dalam satu geometri. Nah, apa syarat dari segitiga bola?
Nah, ini mungkin perlu kita pahami bersama bahwa syarat dari segitiga bola adalah, ingat tadi definisinya, setiap sudut itu kurang dari 180 derajat ya. Maka setiap sudut kalau kita jumlahkan, sudut alfa, gamma, beta itu totalnya 180 derajat minimal plus velocity-nya. Sebenarnya tidak mungkin 180 derajat, tapi 180 derajat lebih dikit lah, 180 derajat, 1, 2 atau 0, 180 derajat, 001 misalnya. Plus velocity-nya, artinya plus efek dari kelengkungan yang semakin besar luas area segitiga bolanya, maka semakin besar efek kelengkungan. Semakin kecil, maka efeknya semakin kecil juga. Karena kalau kita misalnya menghitung di depan rumah kita ada pelataran gitu, atau ada teras ya, kita hitung segitiga bola di situ. Yang kita anggap bahwa segitiga itu potongan dari segitiga besar dunia begitu ya. Nah, sebenarnya kan segitiganya akan seperti segitiga di bidang datar ya. Nah, tapi karena kita menganggapnya luas areanya kecil sekali, itu kalau luas areanya sebesar Kalimantan misalnya, itu efek velocity-nya akan terlihat. Sehingga kalau setiap sudutnya itu kurang dari 180 derajat, maka jumlah dari setiap sudutnya ini akan sampai 540 derajat. Kurang dari ya, jadi ini maksimum kurang dari 540 derajat. Ini termasuk efek dari kelengkungan ya. Dan lain-lain, ini syarat yang lain ya, yang bisa teman-teman pahami. Jadi kita bisa menggunakan sifat-sifat ini untuk menentukan geometri dari segitiga bola nanti. Ada beberapa macam segitiga bola. Yang pertama adalah segitiga bola lawan, segitiga bola samping, segitiga bola siku-siku, segitiga bola kutub, segitiga bola kuadran, dan segitiga bola sembarang. Layaknya segitiga yang ada di bidang datar ya. Kita punya segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang juga ya. Ini kita pun memilikinya untuk segitiga pada permukaan bola. Nah, yang pertama adalah segitiga bola lawan. Apa itu? Segitiga bola yang titik-titik sudutnya merupakan titik-titik lawan dari titik-titik sudut segitiga bola semula. Jadi kalau kita punya segitiga bola yang pertama, yang tadi di gambar pertama yang kita lihat, sebenarnya di seberangnya itu ada lagi segitiga yang terbentuk dari 3 lingkaran besar. Nah, saya gambar coba seperti ini. Ini adalah segitiga yang kita mau bentuk, ternyata di belakangnya pun di seberangnya itu akan terbentuk lagi segitiga yang lain yang kita sebut sebagai segitiga lawan. Jadi segitiga di hadapannya ya, di seberangnya. Dan segitiga ini pun sebenarnya terbentuk dari lingkaran yang sama juga ya. Jadi misalnya ini C ya. Garis C ini dari L3. Kalau kita lihat di sini juga garis C1 terbentuk dari L3 juga ya, sama. Ini yang A, garis B ini adalah L2, maka kita akan punya B juga di sini ya, dan seterusnya. Jadi ini sebenarnya adalah segitiga bola di seberang gitu ya, yang dimaksud dengan segitiga bola lawan. Sehingga akan memiliki hubungan. Nah, menarik ya. Kita jadi tahu hubungannya bahwa nilai A, sudut A ini akan sama dengan sudut A1 ya. Bedanya mungkin kalau ada ekuator yang memisahkan mereka, maka A-nya di selatan, ya di bagian depan, bagian belakang A-nya di utara gitu. Dan seterusnya. Jadi beda di karakteristik posisinya saja ya. Tapi sebenarnya mereka berhubungan ya. Kemudian ada lagi namanya segitiga bola samping. Yakni segitiga bola yang terjadi dengan perpanjang dua sisi dari sebuah segitiga bola sampai berpotongan kembali. Nah, ini kalau kita punya segitiga bola di sini, yang atas ini ya, yaitu ABKU, seandainya dua sisi yang membentuk segitiga bola yang pertama ini kita perpanjang sampai ke bawah, yang ini juga sampai KS ini, maka kita akan punya segitiga samping ya, segitiga bola samping yang ini nih, AKSB atau ABKS. Ini adalah segitiga bola samping. Nah, menariknya kalau kita punya segitiga bola samping, maka kita punya beberapa hubungan ya, hubungan yang terbentuk dari sudut sebuah garis ya. Jadi kalau kita punya garis, sudutnya 180 derajat dibagi dua lagi, yang ini, maka kita punya sudut di A ya. Sudut di sini nih itu akan punya hubungan dengan sudut di utaranya yang ini ya, yang alfa. Yaitu totalnya 180 derajat. Jadi kalau ingin cari sudut yang ini, yang di selatan ini, cukup 180 kurangi alfa. Mudah-mudahan kursor saya kelihatan ya. Begitupun yang di seberangnya ini ya. Nah, ini akan punya hubungan. Dan kita tahu juga total dari sudut yang mengitari setiap sisi di titik ini totalnya 360 derajat ya.
Ya ini standar ya untuk sebuah geometri. Tapi kita jadi punya hubungan dan ini memudahkan kita dalam menghitung. Kalaupun kita tidak tahu ya segitiga yang di bawahnya, kita bisa mengetahuinya dari segitiga yang di atasnya. Oke. Oh ini sudah ya tadi. Sisi-sisi dan sudut-sudutnya memiliki hubungan 180 derajat dikurangi masing-masing faktornya ya. Nah yang ketiga adalah segitiga bola siku-siku. Nah layaknya segitiga siku-siku pada bidang datar, ini kita juga punya segitiga bola siku-siku ya. Yakni yang sudutnya 90 derajat. Wah ini menarik ya. Kalau di segitiga siku-siku itu nggak bisa 90 derajat semua ya. Kalau di sini bisa 90 derajat A, B, C. Titik A, B, dan C besar ini sama-sama bisa 90 derajat ya. Menarik ini. Nah sehingga kita nanti bisa menggunakan kaidah trigonometri juga ya. Yang standar seperti di segitiga siku-siku di bidang datar. Misalnya ini DA per OA sama dengan sin B ya. Kita punya B itu di sini ya, sudut B. Maka sinnya adalah depan ya, yaitu AD dan OA ya, miring. Oh iya, ini kan segitiganya kan yang ini sebenarnya, segitiga bolanya. Ini apa? Ini adalah garis bantu aja. Jadi AED ini garis bantu. Misalnya saya punya titik A, terus saya proyeksikan sebuah garis begitu, sejajar dengan tegak lurus terhadap garis OB. Kita kan punya garis E di mana masing-masing sudut kanan kirinya itu 90 derajat. Ini pun sama ya. Titik A diproyeksikan ke garis OC tegak lurus. Nah, kita akan punya 90 derajat juga. Dan ini kita bisa punya hubungan dengan segitiga-segitiga yang di permukaan dengan segitiga yang alat bantu ini. Nah, contohnya tadi DA per OA itu sama dengan sin B ya. Ini kan trigonometri biasa ya di segitiga siku-siku. Oke. Yang lain-lain pun sama ya. Jadi teman-teman bisa mengeksplor, bisa melakukan penurunan kaidah yang standar ya karena sudah ada trigonometri di kalkulus atau di SMA. Baik, oh ya ini sudut yang besar 90 derajat ya, oke. Oke ya, sekarang kita coba, nah karena sudut, karena segitiga bola siku-siku ini unik ya, maka ada beberapa hubungan yang bisa kita generalisasi dan itu sudah dibuat oleh Napier. Saya nggak tahu nih cara men-spell Napier, mudah-mudahan tidak keliru ya. Nanti coba dicek bagaimana cara men-spelling nama Napier ini. Nah, seandainya saya punya segitiga bola siku-siku di C, C-nya siku-sikunya ya. Segitiga bola pada gambar pertama, nah ini adalah siku-siku pada di C, A, B, C itu adalah sisi, B dan A adalah titik, sudut titik. Cuman bedanya nanti kita tambahkan di sini bar ya. Pada gambar kedua merupakan lingkaran yang disusun sesuai dengan urutan pada segitiga bola siku-siku di sampingnya. Jadi saya punya C di sini misalnya ada A, ada B, B aksen, B bar ya, C bar, A bar. Tanda bar ini menunjukkan komplement ya atau 90 kurang dari sudut yang sebenarnya. C berarti ini 90 kurang dari 90 derajat kurang C. Nah, ingat gambar awalnya adalah ini adalah C A B tanpa bar ya, tapi ini aturan ini kita gunakan supaya memudahkan. Seandainya saya punya C 90 derajat, maka saya akan punya dua posisi di sini yaitu sudut A dan B, yaitu sudut yang bersampingan namanya. Sedangkan sudut B, C, dan A itu adalah sudut yang berhadapan. Nah, C ini memang tidak kita gunakan nanti. Misalnya kita ingin menghitung nilai C, nanti kita akan punya istilah bagian tengah dan bagian yang berhadapan dan bersampingan. Nah, aturan Napier menyebutkan bahwa sinus dari sebarang middle part, misalnya saya ambil middle partnya yang ini ya, di tengahnya C ya. Yang C yang ini kita ambil, sama dengan hasil kali cosinus part. Cosinus di opposite ya, jadi dilawan atau di hadapannya. Sedangkan kalau saya punya sinus sebarang middle part, sama dengan hasil kali tangen adjacent part, jadi tangen dari yang bersampingan. Kalau cosinus itu yang berlawanan, kalau tangen itu yang bersampingan. Jadi gimana nih kalau saya punya C bar bagian tengah, maka sin C bar sama dengan cos sudut apa kali cos sudut apa? Ada yang bisa jawab?
Ya, betul. Karena cosinus dia menggunakan opposite ya di hadapan. Jadi ini adalah A dan B. Karena C-nya di sini kan, posisi A dan C di sini. Yang di sebelahannya itu B bar, A bar. Sedangkan di hadapannya A dan B. Bagaimana dengan C bar bagian tengah? Ya, berarti tangan B bar dan A bar. Begitu ya. Jadi aturan ampere ini memudahkan kita untuk bisa menghitung sudut-sudut yang ada di segitiga bola siku-siku. Jadi hubungan-hubungannya bisa kita definisikan. Nah, dari aturan Napier ini kita bisa mendapatkan banyak hubungan-hubungan ya. Dan itu nanti bisa diturunkan sendiri. Tapi ini saya tuliskan saja sebagai resume bahwa ada beberapa hubungan yang bisa kita dapatkan dari aturan Napier tadi ya. Aturan Napier plus hukum-hukum trigonometri yang standar, yang baku, yang sudah diketahui itu nanti akan mendapatkan hubungan-hubungan seperti ini. Dan ini rumus yang sederhana yang sebenarnya sudah dituliskan juga di modul dan prinsipnya sama dengan yang tadi ya. Anda boleh melihat lagi. Ada bagian tengah, middle, ada lawan, itu opposite dan samping adjacent ya. Nah, ini saya berikan contoh. Misalnya saya punya segitiga ABC. ABC ya, siku-siku di C, ini siku-sikunya yang di C ini. Dan kita punya nilai sudut A 65 derajat, sudut B 180 derajat. Nah, kemudian hitunglah nilai sudut sisi A, B, dan C. Nah, karena kita menggunakan aturan Napier, maka ini kita ganti dengan B bar, C bar, dan A bar ya. Untuk mendapatkan hubungan 90 derajat tadi ya. Dengan sisi yang aslinya, atau dengan sudut yang aslinya. Lalu kita cari A dulu. Nah, cari A, sin ko A yang ini ya, sama dengan cos yang berhadapan, yaitu A dan B. Ini kan berhadapan ya. Kalau ini bersampingan nih B dan ko C. Dengan aturan trigonometri ya, kita bisa mendapatkan cos A sama dengan cos A kosekan B, dan kita bisa mendapatkan bahwa A itu adalah arcus cos kosekan A dikali kosekan B. Kosinus A dikali kosekan B. Begitupun dengan B ya, sama ya. Kita bisa mendapatkan nilai B. Ini harusnya B, mohon maaf. Oke, kemudian baru kita bisa mencari nilai C dengan menggunakan tangen di sudut-sudut yang bersebelahan ya. Dan kita bisa mendapatkan nilai C arcus cos kotangan B dan kotangan A. Ini menurunkannya dengan standar rumus trigonometri biasa ya. Karena kan sin ko C itu 90 derajat kurangi sudut C ya. Oke, sekarang kita checking. Misalnya untuk melakukan checking pengujian apakah betul. Nah, kita hitung lagi. Setelah dapat hasilnya, apakah betul sin C bar ini atau komplement dari C ini sama dengan cosinus A kali cosinus B. Begitu ya, nanti ini bisa kita hitung. Silakan Anda hitung sendiri nih. Sudah ada caranya dengan meneruskan. Ini kan prinsipnya sudah diberitahu, Anda tinggal meneruskan saja. Sebetulnya juga dengan hukum kuadran kita bisa menentukan ya, supaya misalnya hasilnya tepat gitu ya. Kita bisa menentukan juga bahwa misalnya bila A kurang dari 90, sudut C kurang dari 90, maka AB dan B besar ya, yaitu sisi dan sudut sisi AB dan sudut B itu akan kurang dari 90 juga ya. Jadi kita bisa membantu ya, mendapatkan sense bahwa nilai yang kita dapatkan dari hasil hitungan ini sama dengan logika ini ya, logika kuadran ini. Baik, yang keempat adalah segitiga bola kutub. Ya. Kutub-kutub dari sebuah lingkaran besar adalah titik-titik tembus dari garis tegak lurus lingkaran melalui pusatnya pada bidang permukaan bola. Jadi ini kutub-kutub dari sebuah lingkaran besar ya, misalnya tadi di utara, di selatan, dan di tempat lain. Titik-titik tembus dari garis tegak lurus lingkaran melalui pusatnya. Jadi titik-titik tembus dari garis tegak lurus lingkaran melalui pusatnya pada permukaan bola. Sebuah segitiga ABC mempunyai segitiga kutubnya yang terbentuk dengan jalan membuat segitiga bola yang sisinya adalah lingkaran-lingkaran besar yang berkutub di A, B, dan C. Jadi ini contoh yang coba kita lihat ya. Jadi ini misalnya kita punya segitiga bola ABC ya. Maka
kita punya segitiga yang lain ya, yang bersesuaian dengan kutub-kutubnya, dengan catatan bahwa AK adalah kutub dari lingkaran besar BC. Jadi ini lingkaran besarnya yang ini. Lingkaran besar ini berarti lingkaran yang tadi ya, yang titik pusatnya sama di bola yang awal. Kemudian kita punya bola kutub yaitu yang AK ini. AK itu berarti A kutub, B kutub, C kutub, A kutub lagi, B kutub lagi, C kutub lagi. Nah, ini bersesuaian nih bahwa sudut dari AK itu adalah kutub dari lingkaran besar BC yang ini ya. Jadi nanti kita punya hubungan sebab akibat yaitu AK ya, sudut AK ini 180 derajat dikurangi A. Ini dikurangi sudut yang ini ya. Alfa K, beta K, dan gamma K ya. Oke. Kemudian segitiga bola kuadran. Nah, segitiga bola kuadran ini terkait dengan siku-siku. Tadi sudah kita coba diskusikan ya pas bicara tentang hukum kuadran. Jadi sebenarnya ini mirip ya. Kita skip aja. Nah, segitiga bola sembarang seandainya tidak memiliki karakteristik tertentu ya. Tidak segitiga, juga tidak kutub, ya juga tidak samping, ya tidak lawan. Bagaimana kira-kira menentukan karakteristiknya? Nah, ini kita mencoba mendapatkannya sama seperti kalau kita punya segitiga sembarang di bidang datar ya. Ya ini sinus A, sisi A dibagi sudut titik A sama dengan sisi B ya, dibagi dengan sinus titik B. Begitupun dengan C. Jadi ini berhubungan ya. Nah, kalau kita turunkan ke kosinus juga akan memiliki hubungan ini sama seperti yang teman-teman mungkin pernah dengar aturan segitiga ya di bidang datar ya. Ini bisa kita gunakan juga. Dan juga ini untuk sisi ya. Kalau ABC sisi. Bagaimana dengan sudut? Ya, kita pun bisa mendapatkan nilai sudut dengan cara di kombinasi dari beberapa kosinus dan sinus ya. Ini teman-teman bisa langsung menggunakan ya. Kalau tidak penasaran untuk penurunannya, saya kira bisa langsung digunakan ya. Biasanya sih di engineer bisa langsung kita gunakan. Kemudian untuk mendapatkan setengah sudut tanpa harus mencari nilai sudutnya, misalnya kita bisa menggunakan nilai tangen setengah dari sudut titik ABC ya, yaitu tangen dari R dan dibagi dengan sinus S dikurangi dengan sudut sisi A ya, sudut sisi-sisinya, dimana S itu adalah sisi-sisi jumlah dari sudut sisinya dibagi 2 dan R tan R itu adalah akar dari sinus selisih dari masing-masing jumlah dari sudut sisi dikurangi masing-masing sisinya. Atau kotangen ya, menggunakan kotangen bedanya adalah terbalik ya. Kalau kita ingin mendapatkan sisi, setengah sisi, kita menggunakan rumus kotangen. Bisa langsung digunakan ya. Silakan. Kemudian segitiga bola sembarang juga memiliki sifat seperti ini. Nah, ini berasal dari analoginya Gauss atau Delambre. Nah, ini saya nggak tahu, saya lupa ini cara melafalkan nama-nama ini. Atau menggunakan Napier's analogi. Ini pun sama, teman-teman bisa menggunakannya langsung ya. Bahwa yang penting notasinya sama ya, AB besar, ABC besar itu untuk sudut titik ya. ABC kecil itu untuk sudut sisi. Baik, berikut tugas yang teman-teman bisa coba dan lakukan. Misal yang pertama ya, diketahui segitiga bola siku-siku di C, diketahui sisi A-nya berapa, B-nya berapa, hitung A, B, titik dan C ya, sudut titik dan sudut sisi. Jelaskan secara satu akan terpenuhinya apa yang disebut sebagai segitiga bola. Ini gampang ya. Gambarkan segitiga bola samping dan segitiga bola lawan pada bola langit. Nah, bola langit ini sebenarnya istilah astronomi ya. Jadi ini saya gambarkan sedikit celestial equator dan earth equator. Jadi kalau kita punya earth equator yang warna kuning ini itu adalah bumi, maka yang bola warna birunya ini adalah bola langit, artinya bola khayal ya, sebagai bantuan untuk memodelkan. Dan kita punya kemenerusan ya,
lingkaran besarnya, dari lingkaran besar di bumi ke lingkaran besar di luar bumi, sampai ke batas permukaan yang biru ini. Jadi benda-benda yang ada di misalnya satelit itu berada di permukaan dalam bola langit ini. Jadi sebenarnya pada prinsipnya sama sih cara menghitungnya dengan segitiga bola, yang disebut sebagai bola langit ya. Nah, untuk menggambar segitiga ini tidak harus presisi betul ya. Nah, tapi kalau mau presisi silakan lihat YouTube-nya lihat videonya di Elok ya, nanti ada. Kalaupun nanti tidak presisi ya sebetulnya yang diharapkan teman-teman mampu membedakan bola samping dan bola lawan ya. Yang keempat adalah diketahui segitiga ABC, segitiga titik ya, menggunakan napier analogi silakan hitung A, B, dan C besar. Yang penting tidak terbalik ya notasi-notasinya. Baik, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman pada kuliah kali ini. Silakan nanti kita bisa diskusi saat sinkron ya, mungkin 30-50 menit. Silakan teman-teman lihat dulu video ini sampai selesai dan juga video-video suplemen ya di Elok. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.